Namun, area yang pecah tidak hanya terbatas pada paviliun 10.000 harta karun saja. Para pembudidaya yang keluar merasa ngeri saat mengetahui bahwa gunung harta karun yang muncul dari air juga mulai bergetar hebat. Retakan seperti jurang menyebar ke seluruh tempat. Air laut melonjak tinggi di sekelilingnya, ombak membubung ke langit, lalu turun. Pada suatu saat, bahkan langit menjadi gelap. Awan tebal menutupinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sepertinya gunung harta karun itu akan meledak. Mengapa gunung harta karun itu bertingkah aneh? Hal ini sudah sering terjadi sebelumnya, namun hal ini tidak pernah terjadi. Harta berharga pasti muncul. Kalau tidak, tidak akan ada keributan sebesar itu. Ribuan pembudidaya melarikan diri dari gunung harta karun dengan ketakutan dan membuat tebakan liar pada saat yang sama. Mereka semua berdiri di kejauhan dan menyaksikan dengan hati khawatir ketika mereka melihat gunung harta karun yang runtuh dan meledak. Beberapa ahli yang berani tetap diam di paviliun 10.000 harta karun. Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat dapat melindungi tubuh mereka dari bahaya, bahkan jika gunung harta karun itu meledak. Keenam kultivator lepas semuanya tetap berada di lantai 5, tidak ada satupun yang tersisa. Gao Yangyu bahkan mengungkapkan ekspresi gembira. Aku ingin tahu jiwa malang mana yang mengaktifkan pembatasan itu. Berdasarkan situasinya, harta berharga pasti muncul. Haha, ini akan menguntungkanku. Ekspresi seram dan kejam muncul di mata Gao Yangyu. Energi hukumnya mengalir terus-menerus, membentuk penghalang pelindung yang kokoh di sekelilingnya. Pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bahwa energi hukum telah melampaui hukum Sage Surgawi dan berubah menjadi hukum surgawi tingkat tinggi yang mengandung energi surgawi. Tampaknya menyatu dengan dunia, mengandung dao yang sangat mendalam. Namun, dao yang mendalam ini sepertinya tidak stabil. Itu tidak jelas dan terkadang menghilang. Apakah ini disengaja atau apa yang terjadi masih belum jelas. Di ruang batu, ekspresi Xiao Chen dan Mo Chen sangat serius. Mereka tidak menyangka keributan akan sebesar ini. Pilar batu sebelum keduanya saat ini runtuh sedikit demi sedikit. Segera, benda yang tersegel di bawahnya akan dibebaskan. Ledakan. Saat pilar batu hancur, gunung harta karun yang mencuat dari air juga meledak, mengeluarkan suara yang menggelegar. Gelombang raksasa yang tak terhitung jumlahnya melonjak hingga ketinggian sekitar 3 km secara berturut-turut, menciptakan tontonan invasi air laut yang luar biasa. Gelombang kejut yang kacau meledak, menghantam beberapa penggarap yang berdiri terlalu dekat dan menghancurkan mereka menjadi bubuk. Cahaya harta karun melesat ke awan. Kuat mungkin terpancar ke segala arah. Karena lengah, ribuan pembudidaya jatuh ke dalam air, intisari atau energi hukum mereka bergolak. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan hati-hati hanya untuk melihat busur dewa yang sederhana dan mengesankan melayang dengan tenang di udara di tengah cahaya harta karun. Ini adalah Raja Busur, penjelmaan yang mendalam. Ia bisa menembus langit dan menjatuhkan matahari, menerobos laut untuk menghantam bulan yang cerah. Kaisar Yi menembak busur matahari. Seseorang berseru dengan suara rendah. Rumor itu benar. Kaisar Yi menembak busur matahari benar-benar ada di gunung harta karun ini. Kaisar Yi menembak busur matahari adalah senjata ilahi peringkat kelima dalam peringkat senjata ilahi. Itu adalah sesuatu yang setara dengan harta karun Kaisar Primordial, senjata roh tingkat tertinggi. Busur ini telah hilang selama lebih dari 10.000 tahun, dan sekarang muncul kembali di dunia. Selama ini, rumor tentang harta karun Kaisar Purba yang berada di gunung harta karun tidak pernah berhenti beredar. Kini, ini membuktikan rumor tersebut benar. Busur ilahi ini memang ada di gunung harta karun. Tampilannya sangat kejam. Seluruh puncak yang muncul di atas air meledak. Para pembudidaya di sekitar sangat bersemangat, darah mereka melonjak. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Tidak ada satu orang pun yang terbang menuju cahaya harta karun di udara. Jika ini adalah harta karun rahasia tingkat raja, semua orang pasti akan menyerangnya seperti sarang lebah. Namun, ini adalah harta karun yang jauh melampaui kekuatan para kultivator ini. Perbedaan tersebut memaksa mereka untuk mengekang kegembiraan mereka. Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak cukup kuat, bahkan jika mereka berhasil merebut harta karun tingkat ini, mereka tidak akan bisa keluar dari wilayah laut ini hidup-hidup. Cepat, lihat, ada orang-orang di sekitar cahaya harta karun. Semua orang menyipitkan mata. Di area di mana cahaya harta karun bersinar ada 6 orang berdiri di sekitarnya. Cahaya harta karun menyinari wajah ke-6 orang ini. Bahkan dari jarak beberapa kilometer, identitas mereka terlihat jelas. Ke-6 orang ini adalah 6 kultivator lepas yang hebat, yang tetap berada di paviliun 10.000 harta karun. Brengsek, itu adalah 6 kultivator lepas yang hebat. Kali ini sudah berakhir. Kaisar Yi menembak busur matahari pasti akan jatuh ke tangan mereka. Para penguasa kota itu sudah lama kehilangan kepercayaan mereka pada gunung harta karun. Tanpa kaisar semu yang muncul, tidak ada yang bisa menghentikan ke-6 kultivator lepas yang hebat ini. Betapa malangnya, busur ilahi sebenarnya akan berakhir di tangan para penggarap lepas yang jahat itu.
Tidak peduli yang mana dari keenam kultivator lepas ini, keburukan mereka menyebar jauh dan luas di domain Cloud Sea. Ketika mereka membunuh, mereka tidak peduli dengan alasannya. Semuanya tergantung pada suasana hati mereka. Melihat busur ilahi akan jatuh ke tangan orang-orang ini, semua orang tentu saja merasa marah dan geram. Mereka semua kesal tentang hal itu tetapi, bagaimanapun, tidak ada yang berani melangkah maju. Aku akan bergerak dulu. Busur ini akan ditundukkan oleh wanita ini. Madame Flower tertawa genit, dan sosok anggunnya tampak sangat menawan di bawah cahaya terang. Sambil tersenyum lembut, dia memblokir kekuatan cahaya harta karun dan menyerang pilar cahaya yang menjulang ke awan. Minggir, orang lain bahkan lebih cepat. Aura raja yang tak tertandingi menyebar saat pemiliknya mengayunkan Heavenly War Halberd di tangannya. Suanyuan Zantian seperti raja yang mengamuk, dengan darah terciprat sejauh 500 km di sekelilingnya. Dengan tebasan lembut, seluruh warga dan pejabat membungkuk. Bersama dengan kekuatan yang tak terbatas, dia memaksa Madame Flower kembali. Di sisi lain, iblis ikan tua, pendekar hiu perak, dan maniak pedang besi semuanya bertarung satu sama lain, memancarkan ki pembunuh yang tak terbatas. Tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada orang lain. Hanya Gao Yangyu yang berdiri di kejauhan dengan senyuman dingin di wajahnya. Dia berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya dan memandangi busur dewa yang melayang di udara. Dia tidak mengambil satu langkah pun, seolah dia tidak punya niat untuk bergerak. Dengan 5 kultivator lepas lainnya sibuk bertarung, posturnya membuat penonton terkejut seolah itu tidak terduga namun masuk akal. Namun, tidak ada yang berani melihatnya. Ini karena Gao Yangyu terus mengalihkan pandangannya ke segala arah, sengaja atau tidak, seolah dia adalah seorang raja yang berdiri tegak. Hal ini menghalangi semua orang untuk mengambil setengah langkah ke depan. Teman lama, berhentilah berkelahi. Saya ingin busurnya. Di masa depan, ketika saya memerintah Cloud Sea Domain, saya pasti akan berterima kasih kepada kalian semua. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, Gao Yangyu, yang tidak bergerak, tiba-tiba bertindak. Hisapan kuat datang dari telapak tangannya dan menarik busur matahari penembakan Kaisar Yi ke arahnya dengan suara "Huse." Aku baru tahu bahwa kamu, iblis tua, tidak akan mampu melawan. Dalam mimpimu, sepertinya wanita tua ini akan setuju. Setelah Anda menguasai Cloud Sea Domain, kami tidak akan punya cara untuk hidup. Berhentilah bermimpi, Gao Yangyu. Seketika, 5 orang yang bertarung satu sama lain berhenti pada saat yang sama, dan hisapan datang dari mereka semua, mencoba menarik busur matahari penembakan Kaisar Yi ke arah mereka. Busur ini adalah barang yang tidak memiliki master. Setelah tidur selama 10.000 tahun, item spirit sudah mati. Sebagian besar spiritualitasnya telah hilang, dan hanya kekuatan kuatnya yang tersisa. Sekarang, beberapa karakter kecil yang bahkan bukan kaisar bela diri menariknya dalam tarik-menarik. Ini sungguh tragis bagi senjata ilahi. Catatan TL, saya tidak yakin apa yang terjadi di sini, tetapi penulis sebelumnya menulis bahwa item spirit adalah persyaratan untuk senjata roh untuk menjadi senjata ilahi. Mudah-mudahan ada penjelasannya di kemudian hari. Orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan senjata ilahi, bahkan yang tidak termasuk dalam peringkat senjata ilahi, setidaknya akan menjadi kaisar semu. Gao Yangyu sedikit mengernyit. Tepat ketika kesabarannya mencapai batasnya, sesosok tiba-tiba muncul dari laut. Di depan semua orang, sosok ini menggenggam busur matahari penembakan Kaisar Yi dengan kuat di tangannya. Cahaya harta karun yang memenuhi udara tersebar seketika. Awan gelap yang menutupi langit menyebar, perlahan menjauh. Matahari yang terik berdiri sendiri di langit, menyinari sinar matahari dan menyapu kegelapan. Orang yang memegang busur matahari menembak Kaisar Yi secara alami adalah orang yang paling dekat dengan busur dewa ketika gunung harta karun itu meledak. Itu adalah Xiao Chen, yang bersembunyi di dalam air. Wen Ziran. Ketika sinar matahari menyinari wajah orang yang memegang busur, beberapa orang meneriakkan nama ini, yang baru-baru ini menyebar melalui Cloud Sea Domain, seseorang yang menjadi fokus perhatian. Ketika Xiao Chen berada di Sateret Cloud City, dia telah membunuh orang-orang dalam kemarahannya, membantai 8 tuan kota muda. Meskipun 8 kaisar semu mencarinya di dunia, dia benar-benar muncul di gunung harta karun. Lebih jauh lagi, dia membuat gerakan yang kuat, meraih busur matahari penembakan Kaisar Yi di bawah hidung 6 kultivator besar yang lepas. Xiao Chen memegang busur di tangannya, memainkannya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Dia terus-menerus memujinya, dengan mengatakan, tidak buruk. Bahkan tanpa item spirit dan kehilangan lebih dari setengah kekuatan ilahi, busur ini masih harus dianggap sebagai busur teratas di dunia. Ini bagus. Saya bisa memberikan ini kepada kakak senior pertama. Sui Lingling telah membantunya berkali-kali, sejak dia tiba di alam Kunlun. Namun, selama ini, Xiao Chen tidak memiliki apapun yang bisa dia keluarkan untuk membalas kebaikan ini. Sekarang, sambil meraba-raba, dia secara kebetulan mendapatkan busur dewa ini. Sepertinya ini adalah kehendak surga. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling,
dan tatapannya bertemu dengan tatapan Suanyuan Zantian. Keduanya merasa ini aneh. Mereka tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di sini. Di Cloud Sea Domain yang tidak penting ini, Xiao Chen sebenarnya bertemu dengan seorang teman lama dari alam kubah langit. Suanyuan Zantian tersenyum tak berdaya. Kemudian, dia mengirimkan proyeksi suara, sepertinya saya tidak punya peluang lagi, jadi saya tidak akan bergerak. Hati-hati dengan Gao Yang Yu ini. Setelah Suanyuan Zantian mengirimkan proyeksi suara, dia diam-diam mundur sementara semua orang fokus pada Xiao Chen. Anak nakal, itu kamu lagi. Pendekar hiu perak segera mengenali Xiao Chen. Dia segera menghunus pedangnya, dan membunuh Qi melonjak dari tubuhnya tanpa menahan apapun. Dia mendorong dari udara dan menyerang Xiao Chen. Pendekar hiu perak melonjak, berdiri di atas hiu perak yang dikelilingi oleh cipratan air. Gelombang demi gelombang melonjak di belakangnya. Pada saat cahaya dingin yang datang darinya mencapai titik paling terang, sudah ada 990 gelombang. Dengan setiap gelombang, kekuatan pedang meningkat secara signifikan. Dengan semua gelombang yang saling bertumpukan, pedang itu sekarang menjadi 5 kali lebih kuat. Ini adalah jurus membunuh pendekar hiu perak, percikan yang melimpah ke langit. Saat auranya mencapai puncaknya, dia menusukkan pedangnya. Tindakannya mengalir seperti air dan awan, tampak sempurna. Menggambar, melonjak, menyimpan energi, mewujudkan gelombang, dan mendorong, semua ini selesai dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Mereka yang memiliki penglihatan lebih lemah tidak dapat melihat banyak trik di balik serangan pedang ini, hanya serangan dan ombaknya. Kamu datang tepat pada waktunya. Xiao Chen menyipitkan matanya dan menyingkirkan busur matahari penembakan Kaisar Yi. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Di dalam dantiannya, 100 naga sejati meraung dengan ganas. Ini adalah hukum sage surgawi yang telah diubah. Energi hukumnya telah meningkat ke tingkat lain, sebanding dengan hukum surgawi. Dia mengeksekusi Flawless Bright Moon untuk pertama kalinya dengan hukum sage surgawi yang telah diubah. Cahayanya menjadi sangat cemerlang. Jarinya bersinar dengan cahaya seperti batu giok, itu menjadi jari yang paling sempurna dan tanpa celah di dunia. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan jari seindah ini. Sial, ujung jari Xiao Chen memblokir ujung pedang pendekar hiu perak. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan di udara, menghasilkan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Seluruh ruangan bergetar, mengalir seperti air dan berubah menjadi badai spasial yang hebat. Kekuatan yang mengerikan melonjak. Tubuh Xiao Chen seperti gunung, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menggunakan satu jari untuk memaksa mundur musuhnya. Para penggarap di kejauhan semuanya menghela nafas. Serangan pedang Silver Shark Swordsman sudah terlihat sangat kuat. Namun, Xiao Chen dengan tenang mengulurkan jarinya dan memukul mundur lawannya. Pendekar hiu perak mundur 10 langkah ke udara. Dia agak terkejut saat mengetahui bahwa meskipun diperkuat 5 kali, energi hukumnya masih kalah dengan energi lawannya. Seberapa murni hukum energi Wen Xiran ini? Kenyataannya, efek seperti itu disebabkan oleh bantuan jiwa pedang kesempurnaan besar Xiao Chen, selain dari hukum sage surgawi yang telah diubahnya. Jiwa pedang kesempurnaan kecil pendekar hiu perak tidak memadai di hadapan Xiao Chen. Kalau tidak, dengan budidaya Xiao Chen saat ini, dia pasti tidak akan bisa melukai lawannya. Di mata para penggarap domain lautan awan, para penggarap lepas ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada seorang petapa bela diri tingkat Grandmaster biasa. Namun, di sepanjang jalan, Xiao Chen telah melihat segala macam martial sage tingkat Grandmaster dan membunuh banyak orang, dia bahkan bertarung dengan Kaisar Semu. Di antara kelompok di hadapannya, hanya lelaki tua yang belum bergerak namun menimbulkan kekhawatiran. Sisanya tidak menjadi perhatian. Adegan ini mengejutkan tidak hanya pendekar hiu perak tetapi juga 3 kultivator lepas lainnya. Kekhawatiran muncul di mata mereka. Mereka telah berencana untuk menyerang dengan ganas dan bekerja sama. Namun, mereka sekarang ragu-ragu. Xiao Chen tersenyum tipis. Para pembudidaya lepas ini sebenarnya berani ragu sebelum pertempuran besar. Tidak heran mereka hanya bisa tinggal di tempat kecil ini dan memamerkan kekuatan mereka, sehingga mendapat keburukan. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi duluan. Sosok Xiao Chen melintas. Alih-alih mundur dari 4 pembudidaya lepas ini, iblis ikan tua, maniak pedang besi, pendekar hiu perak, dan Nyonya Bunga, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang yang terlemah, Nyonya Bunga. Madame Flower mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia buru-buru mengeluarkan kabut merah beracun. Xiao Chen tersenyum tipis dan membuka mulutnya. Kemudian, dia menyedot semua kabut beracun dan menelannya. Setelah mengkonsumsi 100 tetes Dragon Marrow, tubuh fisik Xiao Chen sudah berada di puncak tubuh sage peringkat 4. Kabut beracun dan korosif pada tingkat ini tidak akan membahayakannya. Madame Flower menatapnya tak percaya, agak tertegun. Kabut beracunnya yang bisa membuat orang menjadi merah tulang sebenarnya tidak efektif sama sekali. Sementara dia terganggu oleh keterampilan misteriusnya, Xiao Chen memukulnya tanpa ampun dengan mengabaikan jenis kelaminnya. Dia muntah darah, menderita luka parah.
Serang bersama. Maniak pedang besi adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menebas dengan pedang di tangannya. Kekuatan ledakannya yang kuat membuat pedang itu terlihat sangat mengerikan. Xiao Chen sedikit mengernyit dan tidak berbenturan langsung. Sebuah cahaya muncul di matanya, dan dia langsung menemukan titik lemah dalam gerakan ini. Dia berbalik dan mewujudkan pedang dao sempurna miliknya hingga batasnya. Gambar pedang terwujud sejauh mata memandang, terdengar dengan suara merdu saat dia memotong dengan pedangnya. Pedang Iron Sword maniak bergetar, dan kekuatan mengamuknya langsung menghilang. Iblis pemancing tua menyerang ke depan sambil memegang alat pancingnya. Pendekar hiu perak menyerang ke depan sekali lagi dengan gigi terkatup. Nyonya bunga bergerak dengan anggun, terbang ke atas dan ke bawah saat dia melancarkan serangan ke Xiao Chen satu demi satu. Keempatnya bekerja sama untuk mengepung Xiao Chen. Namun, mereka sama sekali tidak merasa rileks. Senandung pedang memenuhi udara, terus-menerus terdengar seperti suara sitar terindah di dunia. Xiao Chen yang terkepung menggunakan tubuhnya sebagai pedang, menghentikan gerakan saat mereka mendekat, malah menekan keempatnya. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan orang-orang ini. Matanya menjadi dingin, dan bulan purnama yang cerah muncul dari belakangnya. Bulan itu seperti api, menyala tanpa henti. Suka dan duka, gairah dan berdarah panas. Semua ini terkandung dalam telapak tanganku. Api 1000 tahun, tidak pernah padam dan tidak dapat padam. Hanya aku yang tetap tak terkalahkan. Tiba-tiba, aura Xiao Chen, yang saat ini memiliki keunggulan, melonjak dan berkembang pesat. Bulan purnama yang cerah menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Bulan cerah di cakrawala seakan mengandung sungai waktu yang panjang. Berbagai Xiao Chen melompat keluar dari sana, satu demi satu, tampak sedih, tidak bermoral, atau acuh tak acuh. Adapun Xiao Chen di bawah bulan, dia melakukan serangan telapak tangan. Keempat kultivator lepas semuanya merasakan serangan telapak tangan yang tak tertandingi, dan organ dalam mereka langsung pecah. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali sejauh 5 km sebelum jatuh ke air dan pingsan. Pukulan telapak tangan macam apa ini, yang menyatukan suka dan duka, mengandung nafsu dan darah panas. Semangatnya sama seperti anggur kental, seperti nyala api dengan darah panas yang tak terpadamkan. Dengan satu serangan telapak tangan ini, 4 kultivator lepas yang hebat di domain Cloud Sea terlempar jauh, nasib mereka tidak diketahui. Generasi muda manakah yang sehebat ini? Siapa sebenarnya Wen Ziran? Dengan kekuatannya yang mengejutkan, namanya seharusnya sudah menyebar ke seluruh samudera surgawi berbintang. Mengapa tidak ada yang pernah mendengar namanya sebelumnya? Orang yang misterius. Sebuah teka-teki yang tak terselesaikan muncul di hati setiap kultivator yang melihat pemandangan ini. Siapa, sebenarnya, apakah orang ini? Beberapa kultivator yang lebih berpengetahuan pernah mendengar tentang pedang dao sempurna sebelumnya. Mereka membuat beberapa tebakan, tetapi orang yang mereka pikirkan telah mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, yang tidak cocok dengan Wen Ziran sebelum mereka. Xuan Yuan Zantian, yang sudah mundur jauh, merasa tertekan dan menunjukkan senyuman pahit. Memang ada beberapa orang yang tidak bisa dijadikan tujuan untuk mengejar ketertinggalan. Jika tidak, seseorang akan selamanya berada dalam bayang-bayang mereka. Dari 6 kultivator lepas yang hebat, Xuan Yuan Zantian telah pergi, dan 4 orang pingsan. Sekarang, hanya Gao Yangyu, yang belum bergerak, yang tersisa. Setelah melihat kekuatan Xiao Chen yang luar biasa, semua orang di sekitar berharap busur dewa akan jatuh ke tangannya jika tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah sangat kuat di usia yang begitu muda. Jika bukan karena gunung harta karun ini, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Kamu benar-benar masih memiliki peluang kecil melawanku. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Gao Yangyu tidak merasa khawatir terhadap Xiao Chen yang kuat. Dia tampak percaya diri seolah semuanya sudah ada di dalam tas. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Gao Yangyu tersenyum tipis dan berhenti menyembunyikan kekuatannya. Lalu, dia dengan lembut melangkah maju di udara. Dengan satu langkah ini, situasinya berubah. Angin bertiup, dan awan bergeser sejauh 5 km. Adegan-adegan besar muncul. Dengan mengangkat kakinya, dia menimbulkan angin dan awan, tanda seorang kaisar semu. Seketika, aura mengerikan yang tampaknya mampu meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan menyebar dari tubuhnya, memberikan tekanan yang mencekik pada semua orang. Kaisar semu. Gao Yangyu tiba-tiba menerobos menjadi kaisar semu. Wen Ziran selesai kali ini. Gao Yangyu benar-benar menemukan ramuan roh berusia 10.000 tahun di Gunung Harta Karun dan menerobos kemacetan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, menjadi karakter utama yang memiliki pengaruh besar. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia sebenarnya sudah maju menjadi kaisar semu. Bahkan sebagai kaisar semu baru, kekuatan seperti itu akan lebih dari cukup untuk menekan Wen Ziran. Kesenjangan dalam budidaya terlalu besar. Jika Wen Ziran adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, mungkin dia punya peluang. Sekarang, dia tidak punya peluang sama sekali. Situasinya tiba-tiba berubah. Gao Yangyu,
yang tidak bergerak, secara mengejutkan adalah seorang kaisar semu. Mulai sekarang, akan ada satu lagi karakter utama di Cloud Sea Domain. Jika Gao Yangyu mendapatkan busur dewa, dalam beberapa tahun, dia mungkin benar-benar bisa menguasai seluruh domain lautan awan. Agak disayangkan orang ini bisa memanfaatkan hal ini. 8 penguasa kota pasti tidak menyangka bahwa gunung harta karun itu benar-benar berisi busur matahari penembakan Kaisar Yi. Di permukaan laut, Mo Chen, yang sepenuhnya percaya diri pada Xiao Chen, mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kekhawatiran yang besar. Mengapa saya tidak lebih kuat? Jika saya lebih kuat, saya akan bisa membantunya. Xiao Chen merasa tercerahkan. Dia akhirnya menyadari mengapa Xuanyuan Zantian memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap orang ini. Gao Yangyu adalah kaisar semu yang baru maju, seorang ahli yang mampu menggerakkan angin dan awan. Gao Yangyu tahu bahwa Xiao Chen memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia berkata dengan tenang, kamu bukan anggota Cloud Sea Domain. Serahkan Kaisar Yi menembak busur matahari, dan aku tidak akan mempersulitmu. Kaisar Kuasi yang baru maju sebenarnya berani mengatakan kata-kata berani seperti itu di hadapan Xiao Chen, dia benar-benar terlalu lancang. Setelah masalah ini, identitas Xiao Chen akan terungkap sepenuhnya. Dia tidak lagi bisa tetap berada di Cloud Sea Domain. Xiao Chen melirik Mo Chen di kejauhan dan menghela nafas pada dirinya sendiri, mari kita bertemu lagi jika sudah ditakdirkan. Lalu, dia menoleh ke belakang, ekspresinya sudah dingin. Dia berkata dengan suara dingin, saya benar-benar ingin tahu, bagaimana Anda akan mempersulit saya. Apa yang akan Anda andalkan? Tentang budidaya kaisar semu yang sedikit. Xiao Chen berteriak, dan dengan membalikkan tangannya, banyak vena roh puncak di cincin semesta berubah menjadi naga dan terbang keluar. Saat mereka mengelilinginya di langit, hujan spiritual kristalin turun. Memetik, memetik, memetik. Saat hujan spiritual menerpa air, mereka mengeluarkan suara gemerincing. Itu adalah vena roh puncak. Seseorang berseru. Mereka merasa ini aneh. Bagaimana Wen Ziran bisa memiliki begitu banyak vena roh puncak? Xiao Chen mengeluarkan total 10 vena roh puncak, lalu membuka mulutnya dan menghabiskan semuanya. Tiba-tiba, hujan spiritual lenyap, dan Xiao Chen memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menusuk mirip dengan terik matahari. Cahaya dan panas yang keluar dari tubuhnya langsung menguapkan air laut di bawahnya. Uap mengepul dari air, membuat pemandangan menjadi berkabut. Penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya merasakan fluktuasi energi yang mengerikan. Wajah Gao Yangyu tenggelam. Kelopak matanya tiba-tiba mulai bergerak-gerak tanpa alasan, pertanda buruk. Merasa sangat cemas, dia ingin mengambil tindakan. Namun, dia tidak bisa melihat dengan jelas melalui uap tersebut, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Situasi ini tidak berlangsung lama. Saat raungan naga bergelombang yang tak berujung bergema, uapnya tiba-tiba menghilang. Semua orang melihat 10.000 naga yang tampak ganas terbang di belakang Xiao Chen. Raungan naga yang ganas mengirimkan gelombang besar yang terus-menerus melonjak. Berdiri di antara naga, Xiao Chen telah mengganti pakaiannya. Sekarang, jilbab Raja Laut Biru muncul di kepalanya, dan dia jelas mengenakan jubah angin jernih, yang telah menyatu dengan lambang Raja Naga Biru dan sekarang setara dengan harta karun rahasia tingkat raja. Pada saat ini, Raja Naga Azure kembali ke puncak. Setelah patah dan pulih, ia semakin membaik. 10.000 naga membumbung tinggi, pemandangan megah macam apa ini? Para penggarap Cloud Sea Domain semuanya ternganga. Ketika mereka melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, pikiran mereka membeku untuk sementara. Terkejut, kejutan yang datang dari lubuk hati mereka yang terdalam bergema di benak mereka, bertahan lama. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hukum sage surgawi berbentuk naga memasuki tubuh Xiao Chen. Dengan setiap hukum sage surgawi yang masuk, dia merasakan energi di tubuhnya meningkat secara signifikan. Ketika 10.000 hukum sage surgawi telah memasuki tubuhnya, dia merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa membelah gunung dan batu besar. Energi hukum Xiao Chen melonjak tanpa henti. Beberapa gerakan pembunuhan yang sebelumnya hanya bisa dia lakukan 1 atau 2 kali, kini dapat dia gunakan dengan bebas tanpa dia perlu khawatir energi hukumnya akan terkuras habis. Sebuah gambaran samar muncul di benaknya. Dia melihat sebuah jurang, jurang yang sangat besar. Begitu dia menyeberang ke sisi lain, dia bisa naik ke dao besar dan mengetuk pintu kaisar. Xiao Chen akhirnya melihat jurang yang sangat besar ini untuk dirinya sendiri, jurang antara martial sage tingkat Grandmaster dan kaisar bela diri yang telah dibicarakan oleh Penatua Qin. Ternyata pemandangan di seberang sana sungguh menakjubkan. Sekarang setelah dia kembali ke puncak, kaisar semu berada dalam jangkauannya. Dia bisa mulai membangun jembatan kapan saja. Ekspresi ngeri muncul di mata Gao Yangyu. Ketika dia melihat pakaian Xiao Chen, dia menjadi agak pucat, berkata, kamu bukan Wen Ziran. Kamu adalah Raja Naga Azure, Xiao Chen, yang disukai oleh penguasa guntur. Pada saat ini,
Kebingungan yang mengganggu semua orang, siapa sebenarnya Wen Ziran, akhirnya terkuak. Sebelumnya, ketika Xiao Chen menggunakan pedang Dao sempurna, beberapa orang sudah menduga bahwa Wen Ziran hanyalah alias dan identitas aslinya adalah Raja Naga Azure. Namun, pada saat itu, Xiao Chen hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah. Tidak ada cara untuk mendamaikan orang yang mereka lihat dengan Raja Naga Azure. Sekarang, dengan budidaya Xiao Chen yang kembali ke puncak dan dia mengenakan jubah angin jernih dengan lambang Raja Naga Azure serta ciri khas jilbab Raja Laut, siapa yang tidak bisa mengenalinya. Selama upacara penganugerahan Raja, dia telah mengalahkan talenta luar biasa dari berbagai tempat, bahkan mengalahkan Fu Hongyao dari Istana Astral Cyclic yang terkenal dan membuatnya melarikan diri. Xiao Chen menjadi terkenal karena ini. Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui Raja Naga Azure? Bahkan di samudera langit berbintang yang jauh, bahkan jika mereka belum melihat potret dirinya, mereka setidaknya pernah mendengar namanya. Dia adalah keturunan Kaisar Biru Langit, generasi baru Raja Naga Biru Langit, gelar yang sudah tidak terpakai selama 10.000 tahun, orang di puncak generasi muda benua Kunlun, Raja berjubah putih Xiao Chen. Kesadaran ini sedikit mengejutkan Mo Chen. Senyuman pahit terlihat di sudut bibirnya. Dia sudah menduga bahwa Xiao Chen adalah seseorang dengan latar belakang yang bagus. Namun, dia tidak menyangka akan sehebat ini. Ini benar-benar melampaui ekspektasi dan imajinasinya. Mu Qinghan dari Asosiasi Pedagang Sembilan Kuali menjadi bodoh. Dia sebenarnya secara pribadi telah mengusir Raja Naga Azure, seorang tokoh legendaris. Tidak heran dia berani membunuh orang dengan marah di kediaman Tuan Kota. Dia bahkan berani membelah putra ilahi, Diwuk, menjadi dua. Bagaimana dia bisa peduli dengan beberapa keturunan Kaisar Semu? Sekarang, para pengawal lama Raja Laut sedang mencarinya di seluruh dunia, ingin dia menyerahkan mahkota Raja Laut. Mereka mungkin tidak menyangka Xiao Chen berada di Cloud Sea Domain kami yang tidak penting. Akan ada pertunjukan yang bagus. Gao Yangyu mungkin adalah Kaisar Semu, tapi dia hanyalah Kaisar Semu yang baru maju. Melawan seorang jenius yang kuat seperti Xiao Chen, kemungkinannya tidak besar. Masih ada peluang. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Semu. Akan agak sulit bagi Xiao Chen untuk mengalahkan Gao Yangyu. Setelah memulihkan kekuatannya, Xiao Chen mengungkap identitasnya. Para pembudidaya di sekitar bergegas mendekat. Tidak ada yang mengira jawabannya akan begitu mengejutkan. Wen Ziran adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, karakter legendaris. Wajah Gao Yangyu berubah cemberut. Kaisar Yi menembak busur matahari akan menentukan apakah ia dapat menguasai wilayah lautan awan atau tidak. Biarpun lawannya adalah Raja Naga Azure, dia harus menang. Ada kesenjangan besar antara Kaisar Semu dan Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Sebelum menjadi Kaisar Semu, Anda tidak akan pernah memahami kekuatan Kaisar Semu. Xiao Chen, serahkan busur dewa. Saya bersedia menukar semua keuntungan saya dari perjalanan ke Gunung Harta Karun ini untuk itu. Meskipun nada bicara Gao Yangyu tegas, kata-katanya berarti dia sudah membuat konsesi yang signifikan. Xiao Chen berkata dengan dingin, ada berbagai kekuatan di antara Kaisar Semu. Anda adalah Kaisar Semu yang baru saja mulai membangun jembatan dan bahkan belum mencapai kesempurnaan kecil. Kenapa aku harus peduli padamu? Arogansi seperti itu. Bahkan jika kamu adalah Raja Naga Azure, aku akan menguburmu di sini hari ini. Tinju bintang jatuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Gao Yangyu mendengus dingin dan maju selangkah. Angin dan awan bergolak dengan liar saat dia mengirimkan pukulan dengan aura yang kuat ke Xiao Chen. Pukulan ini menggunakan kekuatan meteorit yang jatuh. Tubuh Gao Yangyu berkobar api. Dengan langkah ini, sepertinya dia bahkan bisa menembus penghalang langit. Kekuatan ledakan yang terkandung dalam api membuat para petani yang berjarak 10 km pun takut akan konsekuensinya. Apakah ini serangan kekuatan penuh dari Kaisar Semu? Mengerikan sekali. Saya mungkin bahkan tidak akan bisa memblokir setengahnya. Ketika banyak orang melihat serangan kekuatan penuh Gao Yangyu menggerakkan angin dan awan, seolah-olah bisa menembus penghalang langit, mereka semua merasakan ketakutan di hati mereka. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Serangan Kaisar Semu memang mengerikan. Namun, hukum Sage Surgawi miliknya telah berubah. Dia bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa dengan setiap gerakannya. Bagaimana dia bisa merasakan ketakutan? Pukulanmu menggunakan kekuatan untuk menembus langit, menembus penghalang langit. Aku juga punya pukulan, yang membenci langit karena terlalu rendah untuk bisa melebarkan sayapku dengan baik. Xiao Chen merentangkan tangannya. Menghadapi pukulan kuat Gao Yangyu, dia tidak ragu untuk menyambutnya dengan pukulannya sendiri. Sebuah bayangan raksasa jatuh di lautan. Kun Peng melebarkan sayapnya, terbang sejauh 5.000 km dalam sekejap, membenci langit karena terlalu rendah. Kedua tinju itu berbenturan, dan energi mengejutkan menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang. Angin dan awan berubah menjadi aneh, langit berubah warna. Xiao Chen, yang berada di udara, tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, dia memukul mundur Gao Yangyu. Setelah memukul mundur Kaisar Semu dengan satu pukulan,
mau tak mau dia merasa gembira. Dia tersenyum dan berkata, inikah perbedaan besar yang kamu bicarakan? Perbedaannya tidak terlalu besar. Terima pukulan lagi dariku. Tinju surgawi segudang surga, mitos abadi. Cahaya keemasan menyelimuti Xiao Chen, dan patung dewa yang menjulang tinggi muncul di belakangnya. Penampilan patung dewa itu identik dengan miliknya. Itu tampak tegas dan serius, mengeluarkan kekuatan tertinggi. Lagu-lagu bijak bergema di mana-mana, menyanyikan tentang mitos milik Xiao Chen. Lagu ini menyanyikan pengalaman legendarisnya, menampilkan adegan kisah puitis di mana-mana. Siapa mitosnya? Bukan dewa yang jauh, bukan orang bijak kuno, tetapi orang yang berada di dekatnya, Xiao Chen, yang terbang bersama 10.000 naga, abadi dan abadi. Keabadian selama 10.000 tahun. Bang! Ketika kekuatan ilahi berkumpul, patung dewa ilusi di belakang Xiao Chen tiba-tiba berubah menjadi padat pada saat dia meninju, seolah-olah itu ada dalam kenyataan, dan meninju bersamanya. Patung dewa menyerang. Tinju besarnya tiba dalam sekejap. Momentum dan aura yang dikumpulkan Gao Yangyu untuk gerakan besarnya tersebar saat dia terbang, muntah darah. Tidak ada kekuatan Kaisar Semu, tidak ada tanda-tanda bahwa Gao Yangyu adalah ahli Kaisar Semu sama sekali atau suasana yang ditunjukkannya. Sebaliknya, martial sage tingkat Grandmaster yang hebat malah memukulinya hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Senja para dewa, ekspresi Xiao Chen tetap tenang, dia tidak menunjukkan rasa puas diri. Untuk Kaisar Semu seperti itu, dia harus mengerahkan seluruh upayanya sekaligus dan menghajarnya. Kalau tidak, jika lawannya bisa bernapas, dia akan menyeret Xiao Chen ke dalam pertarungan sengit. Matahari terbenam tampak seperti darah saat senja turun. Ketika mitos itu berakhir, ratapan kesedihan terdengar. Meteor merah merobek langit seperti hujan darah. Aura Armageddon menyebar kemana-mana. Setiap orang merasakan kesedihan seperti peradaban runtuh di depan mata mereka. Xiao Chen meningkatkan senja dewa ini beberapa kali, dan dia juga secara pribadi telah melihat fenomena misterius klon penguasa dewa yang meninggalkan surga. Oleh karena itu, dia sudah memahami sebagian besarnya. Menggunakan adegan Armageddon untuk memunculkan keadaan akhir yang eksplosif adalah inti dari langkah ini. Pukulan demi pukulan, Armageddon demi mitos. Xiao Chen memukuli Gao Yangyu sampai lelaki tua itu tidak bisa berkata apa-apa. Aura dan momentum yang dikumpulkan Gao Yangyu tersebar sekali lagi. Dia memucat, dan darah terus mengalir dari bibirnya. Lalu, Gao Yangyu menggerakkan tangannya. Aura mengerikan tercurah saat nyala api menyala di tubuhnya. Berpikir untuk menggunakan teknik bela diri yang mendalam untuk melawan. Seolah aku akan memberimu kesempatan. Mati. Xiao Chen berusaha sekuat tenaga, membuat lawannya tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Seberkas cahaya ilahi memasuki tubuhnya saat dia mengeksekusi dewa menurun dari tinju ilahi surga segudang, meninju dengan kekuatan tempur 10 kali lipat. Kabut berdarah menyebar di udara. Setelah Xiao Chen meninju Gao Yangyu, pukulan itu bahkan tidak meninggalkan mayatnya. 4 pukulan. Hanya dalam 4 pukulan, Xiao Chen mengalahkan seseorang yang baru saja maju menjadi Kaisar Semu sampai mati. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka memandang Xiao Chen yang tenang di udara, dan ekspresi ketakutan melintas di wajah mereka. Tidak ada kepalsuan dalam ketenarannya sama sekali, reputasi Raja Naga Azure memang pantas didapatkan. Tidak ada seorang pun di sekitar yang melangkah maju. 6 kultivator lepas telah tewas, terluka, atau telah melarikan diri. Tanpa keluarnya Kaisar Semu, tidak ada yang bisa melawan Xiao Chen. Azure Dragon King, kami, 8 penguasa kota dari Cloud Sea Domain, mengucapkan banyak terima kasih atas hadiah luar biasa ini. Seperti kata pepatah, tidak sopan jika tidak membalas hadiah. Kami, 8 penguasa kota dari domain Cloud Sea, juga memiliki hadiah untuk Anda. Ini dia. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak ada yang bisa melawan Xiao Chen untuk Kaisar Yi menembak busur matahari, 8 sosok tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan. Angka-angka ini adalah milik orang-orang yang menurut penonton tidak akan pernah bisa muncul. 8 kaisar kuasi semuanya muncul pada saat yang bersamaan. Saat mereka muncul, mereka tidak repot-repot berbicara omong kosong apapun dan tidak ragu-ragu mengirimkan gerakan membunuh masing-masing ke Xiao Chen, yang berada di udara. Cahaya cemerlang muncul di langit. Serangannya terdiri dari 8 lampu dengan warna berbeda, mewarnai langit seperti lukisan dan membuatnya tampak indah dan enak dipandang. Namun, pemandangan indah seperti itu membawa bahaya yang tak terbatas. Semua orang ternganga. Bagaimana orang bisa selamat dari ini? Apakah Cloud Sea Domain akan menjadi kuburan Raja Naga Azure? 8 serangan itu berisi 8 dao berbeda dari 8 kaisar kuasi. Ketika dikirim bersama-sama, retakan muncul di ruang stabil alam Kunlun. Untungnya, Xiao Chen telah melalui berbagai situasi berbahaya. Formasi serangan seperti itu akan membuat orang biasa ketakutan. Mereka bahkan tidak akan bisa membalas dan hanya akan diledakkan. Pada saat kritis, Xiao Chen dengan cepat bereaksi. 2 cahaya muncul di matanya.
Dua api, Yin dan Yang, dimuntahkan dan saling berkejaran, membentuk diagram api Taiji Yin Yang. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang, mewujudkan pemandangan kekacauan yang mendasar. Itu membekukan ruang dan langsung membentuk dunia kecil. Ketika 8 gerakan pembunuhan menghantam diagram api Taiji Yin Yang, pikiran Xiao Chen bergetar, dan darah keluar dari sudut bibirnya saat dia mundur 8 langkah. Dengan setiap langkah, ruang bergetar dan bergetar. Laut tenang di bawahnya menjadi seperti cermin dengan retakan yang menyebar di dalamnya. Ledakan. Diagram api Taiji Yin Yang hanya bertahan sesaat sebelum pecah dengan ledakan yang keras. Namun, waktu singkat yang berhasil menghalangi 8 gerakan pembunuhan ini telah mengurangi kekuatan mereka secara signifikan. Xiao Chen menahan diri dan mengayunkan tinjunya. 10.000 naga di tubuhnya bergegas berkeliling. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia menimbulkan angin dan awan, menghentikan gerakan pembunuhan yang datang. Setelah 2 atau 3 napas, dia berhasil menetralisir serangan yang sangat kuat ini. Angin sejuk bertiup dan laut melonjak. Di udara, rambut panjang Xiao Chen tergerai, menjuntai di bahunya. Meskipun 8 kaisar kuasi ini muncul pada saat yang sama, tidak ada yang menemukan keraguan di wajahnya. Dia memblokir mereka. Jauh di kejauhan, para penggarap Cloud Sea Domain, yang telah melarikan diri 10 km jauhnya, melihat Xiao Chen berdiri tinggi di langit. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. 8 kaisar kuasi ini telah memerintah Cloud Sea Domain selama bertahun-tahun, semuanya sangat kuat. Mereka bukanlah kaisar setengah matang seperti Gao Yangyu, semuanya telah mencapai kesempurnaan kecil. Namun, meskipun 8 kaisar kuasi kesempurnaan kecil menyerang bersama, menghancurkan ruang dan menutupi langit dengan kekuatan mereka, Xiao Chen memblokir serangan mereka. Hadiahmu sangat besar. Xiao Chen mendengus dingin dan melihat ke 8 penguasa kota yang berdiri bersebelahan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kamu membunuh keturunan kami 8. Hadiah kami tidak sebesar milikmu. Ekspresi Wang Zhan berubah cemberut. Dia tidak menyangka mereka tidak akan berhasil membunuh Xiao Chen setelah semua ini. Tiba-tiba, tatapannya menyapu, dan dia melihat Mo Chen berdiri di kejauhan. Niat membunuh yang tak tertahankan berkobar di mata Wang Zhan. Dia berkata dengan dingin, "Jalang, jika bukan karena kamu, anakku tidak akan mati." Sosok Wang Zhan bersinar, dan awan serta angin bergejolak. Dia menyerbu ke arah Mo Chen dan mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan auranya yang menyelimuti dirinya, dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sepertinya dia akan menghancurkannya sampai mati. Bang! Sosok biru turun dari langit dan meluncur, melindungi Mo Chen. Kemudian, sosok ini melontarkan pukulan, membantunya memblokir serangan telapak tangan tersebut. Putra Kaisar Semu bekerja sama untuk menindas seorang gadis. Itulah yang layak diterima putra Anda, kematian mereka adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Wang Zhan gagal membunuh Mo Chen dengan satu serangan telapak tangan. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Tidak ada seorang pun di Cloud Sea Domain yang bisa menghentikan saya membunuh siapapun yang saya inginkan. Sial, sial, sial. Xiao Chen menarik Mo Chen ke belakang dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia bertahan seperti pohon kuno. Saat dia mengayunkan tinjunya, dia memblokir semua serangan Wang Zhan. Dalam waktu yang dibutuhkan hingga percikan api bisa terbang, keduanya bertukar ratusan gerakan. Wang Zhan terkejut saat mengetahui bahwa Xiao Chen hanya sedikit lebih lemah darinya, seorang kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Tubuh fisik Xiao Chen bahkan lebih kuat dari Wang Zhan. Saat mereka bentrok, dia tidak kalah. Tubuh fisiknya yang kuat sepenuhnya mengimbangi perbedaan kecil dalam kekuatan mereka. Air laut naik dalam gelombang yang mengerikan, melonjak ke segala arah. Ruang bergidik tanpa akhir. Namun, area di belakang Xiao Chen tetap tenang dan damai. Tidak peduli seberapa besar gelombang kejut yang terjadi di arah lain, area tempat Mo Chen berdiri tetap tenang. Seni pembunuh darah, tinju pemecah surga. Setelah 100 gerakan berikutnya, Wang Zhan kehilangan seluruh kesabarannya dan sekarang mengeksekusi teknik bela diri mendalamnya. Seketika, langit di belakangnya berubah menjadi merah. Aura pembantaian menyebar di udara. Kabut darah tebal di ambang pencairan membentuk pemandangan yang sangat mengerikan. Ini adalah tinju pemecah surga. Sekarang, Xiao Chen mungkin hanya bisa bertahan. Ini adalah teknik bela diri yang membuat Wang Zhan terkenal. Saat itu, dia menggunakan teknik tinju ini untuk mengalahkan penguasa kota lama dari kota awan hancur dalam satu pukulan, menjadi penguasa kota yang baru. Namun, Xiao Chen sangat mengerikan. Dia masih malu menjadi kaisar semu. Namun demikian, dia tidak hanya dapat melindungi dirinya sendiri dari kaisar semu Wang Zhan kesempurnaan kecil tetapi juga orang lain untuk waktu yang lama. Ketika Wang Zhan mengeksekusi teknik tinju ini, fenomena misterius yang mengerikan segera menarik perhatian semua orang. Saat Wang Zhan meninju, kabut darah yang memenuhi udara masuk ke dalam tinjunya. Sebelum tinjunya tiba, itu mendorong ruang ke belakang, perlahan meningkatkan jarak antara Xiao Chen dan dia.
Ini mengejutkan Xiao Chen. Ketika seorang kaisar semu mengeksekusi teknik bela diri yang mendalam, kekuatannya memang terlalu mengerikan. Pada saat ini, Xiao Chen tidak bisa lagi menahan diri. Dengan membalikkan tangannya, dia menggenggam Lunar Shadow Saber. Bulan yang cerah, bunga persik, matahari musim panas, dedaunan yang berguguran, salju putih, kilat, naga biru, dan segala macam fenomena misterius lainnya terbang keluar dari tubuhnya saat dia memegang gagangnya. Bulan yang cerah bisa jadi sempurna dan tanpa celah, bunga persik memenuhi mana-mana dalam jarak 50 km, terik matahari musim panas menghanguskan daratan dalam radius 500 km, angin musim gugur yang tiada ampun menyapu dunia, salju musim dingin menutup segalanya untuk 5.000 km di sekitar es, naga azure membubung ke langit, dan banyak fenomena misterius lainnya tampak sangat megah. Setiap jenis kemuliaan cukup untuk seumur hidup. Saya memiliki ribuan jenis kemuliaan yang digabungkan ke dalam pedang saya. Saat itu adalah kekal. Lampu pedang menyala saat Xiao Chen memotong, mengeksekusi Instant of Glory. Keduanya adalah teknik bela diri yang mendalam. Namun, teknik bela diri mendalam Xiao Chen adalah gerakan membunuh terkuat yang dia pahami sendiri. Teknik bela diri mendalam Wang Zhan hanyalah salinan dari gerakan pendahulunya. Meskipun budidaya Wang Zhan lebih tinggi, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi mana yang lebih kuat. Saat bentrok langsung, teknik bela diri Wang Zhan yang terkenal bertahan sesaat sebelum runtuh. Adapun kemuliaan Xiao Chen, itu abadi. Luka mengerikan muncul di dada Wang Zhan. Beberapa tulang rusuknya patah. Serangan pedang ini membuat dia kembali dalam kondisi yang menyedihkan. Keterkejutan para penguasa kota lainnya terlihat di wajah mereka saat mereka dengan cepat terbang dan menangkapnya. Bang! Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Area di belakangnya tetap tenang seperti sebelumnya. Ao Jiao, ada 7 kaisar kuasi lagi. Jika saya menggunakan si Monarch Crown, seberapa besar peluang saya untuk menang? Pemahaman Raja Laut bukanlah milikmu. Dengan 7 kaisar kuasi yang menyerang pada saat yang sama, mereka akan mampu menghancurkan domain tersebut. Itu tidak akan terlalu berguna. Artinya, saya tidak punya peluang untuk menang. Lebih atau kurang. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk pergi. Dipahami, Xiao Chen mengadakan percakapan singkat dengan Ao Jiao di benaknya. Saat dia melihat ke berbagai penguasa kota, dia merasa itu sangat disayangkan. Awalnya, dia berencana menghadapi mereka satu persatu setelah kekuatannya pulih. Dia tidak menyangka mereka akan bekerja sama dan mendatanginya pada saat yang bersamaan. Tidak apa-apa juga, karena mereka semua ada di sini, aku akan membunuh mereka semua. Jika kita tidak menyingkirkan orang ini hari ini, dia pasti akan membunuh kita di masa depan. 8 kaisar semu mendengus dingin dan menyerang bersama. Kali ini, mereka tidak hanya mengirimkan satu gerakan pembunuhan saja. Sebaliknya, mereka mengepung Xiao Chen dan menyerang secara bersamaan, berencana untuk melemahkannya. Para penggarap di kejauhan semuanya mengungkapkan ekspresi kasihan. Mereka merasa sangat disayangkan memiliki bakat yang kuat dan luar biasa seperti Xiao Chen, pahlawan di generasinya, yang diberkati dengan bakat yang luar biasa. Namun, beberapa generasi tua mengabaikan status mereka dan bekerja sama untuk membunuhnya. Bahkan jika Xiao Chen masih memiliki lebih banyak keterampilan, dia mungkin akan selesai di sini hari ini. Akhir cerita seperti itu benar-benar tidak terduga. Mo Chen, yang berada di belakangnya, sangat cemas, dia mulai menangis dan mendorongnya menjauh. Pergilah, jangan pedulikan aku. Saya tahu Anda mampu untuk pergi. Kamu pikir kamu bisa pergi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian berdua hari ini. Tidak ada jalan menuju kehidupan bagimu dimanapun, 8 kaisar kuasi meraung bersama dan mengguncang langit. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, begitukah? Saya memiliki pedang, lebih tinggi dari kaisar. Ia bisa merobek langit dan menebang bulan. Sebuah medali biru muncul di ujung jari Xiao Chen. Medali ini berisi untaian cahaya pedang yang ditinggalkan Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu. Sambil berpikir, Xiao Chen memberi perintah pada cahaya pedang di medali naga Azure dan melepaskannya. Seluruh tempat langsung berubah menjadi hitam dan putih saat seberkas cahaya pedang terbang keluar dari medali Azure Dragon, melampaui ruang dan waktu. Kaisar Azure telah menyapu kemana-mana tanpa hambatan 10.000 tahun yang lalu. Sekarang, cahaya pedangnya muncul di dunia sekali lagi. Dengan cahaya pedang ini, 8 kaisar kuasi beserta ruang angkasa terbelah menjadi 2. Pedang ini membelah langit. Lama kemudian, warna kembali ke dunia. Mayat 8 kaisar kuasi berhamburan bersama angin, menghilang ke udara tipis. Mati. 8 kaisar semu mati, berserakan seperti asap, tidak ada lagi. Tidak ada bukti tersisa di udara untuk membuktikan bahwa 8 kaisar kuasi itu ada, bahkan debu pun tidak. Jika orang banyak tidak melihat mereka secara langsung, tidak ada yang akan percaya bahwa 8 kaisar kuasi pernah ada di sini. Lampu pedang macam apa itu? Itu merampas dunia warna, hanya menyisakan hitam dan putih, melampaui ruang dan waktu. Pedang 10.000 tahun.
Medali Azure Dragon di ujung jari Xiao Chen kembali ke keadaan sebelumnya. Tanpa cahaya pedang, dia tidak bisa menggunakannya untuk memblokir aura kaisar bela diri lagi. Namun, itu tidak menjadi masalah. Xiao Chen tidak menganggapnya disayangkan atau merasa menyesal. Entah itu benar-benar layak dilakukan atau tidak, dia merasa bahwa itu layak dilakukan, dan itu sudah cukup. Mengingat kekuatan Xiao Chen, dia bisa pergi jika dia mau. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia tidak harus menggunakan medali Azure Dragon. Namun, demi membuka jalan bagi Mo Chen, untuk menghindari meninggalkannya dalam kekacauan yang parah serta untuk menjaga hati nuraninya tetap bersih, hal itu layak dilakukan. Tidak perlu memperhitungkan kerugian dan keuntungan. Dalam hidup, ada beberapa hal yang tidak bisa diukur hanya dengan kehilangan dan keuntungan. Saya pergi. Mari kita bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Di masa depan, jika Anda memiliki masalah, Nona Mo Chen, Anda dapat pergi ke Pulau Bintang Surgawi dan mencari teman saya di sana. Saya harap kita bertemu lagi. Perpisahan adalah yang paling sulit. Namun, apa yang harus dikatakan tetap harus dikatakan. Tidak ada perjamuan yang berlangsung selamanya. Xiao Chen juga bukan orang yang pelin-pelan. Mo Chen tersenyum dan berkata, kita akan bertemu lagi. Kamu sudah bilang akan pergi, jadi pergilah dan pergi. Berhentilah menunda-nunda. Oke, Xiao Chen mendorong dari tanah dan melayang ke udara dan berbalik, hendak terbang ke kejauhan di depan mata semua orang. Tunggu sebentar, ini adalah untuk Anda. Xiao Chen berbalik ke udara dan melihat Mo Chen memanggilnya. Kemudian, dia membuka tangannya, dan multiflora rose pendant dengan cepat terbang ke arahnya. Mawar multiflora yang layu bagaikan darah, menyebarkan kesedihan. Bunga-bunga layu berwarna putih pucat berubah menjadi merah tua, saling bertumpuk, tampak cerah dan indah tetapi syarat dengan kesedihan. Keduanya bertemu karena barang ini dan berpisah dengan barang ini. Perpisahan ini sepertinya sesuai dengan keadaan duka. Xiao Chen memandang multiflora rose pendant dengan bingung. Karena terburu-buru untuk pergi, dia sebenarnya melupakan barang yang sangat penting ini. Apakah dia memilih melarikan diri karena takut akan kekecewaan dan kesepian? Ketika multiflora rose pendant tiba di hadapannya, Xiao Chen memegangnya dengan kuat. Kemudian, dia menoleh ke belakang, dan tatapannya tertuju pada tatapan Mo Chen. Jangan lupakan janji kami. Ketika saya maju ke Kaisar Semu, saya akan datang dan menemukan Anda. Xiao Chen tersenyum, kali ini senyuman yang tulus. Kali ini, itu bukan kebohongan putih. Aku akan menunggumu dan melihatmu mengetuk pintu Kaisar dan menyaksikan dengan mataku sendiri saat kamu melepaskan kadarmu. Mo Chen menghela nafas lega. Apakah dia Raja Naga Azure atau Wen Ziran, itu tidak masalah. Dia tetaplah orang yang mengulurkan tangan dinginnya padanya ketika semua orang di dunia meninggalkannya. Karena itu, segalanya tidak menjadi masalah. Sosok Xiao Chen perlahan menghilang dari pandangannya. Ribuan penggarap di Cloud Sea Domain semuanya merasa bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sosoknya yang menghilang, melainkan sebuah adegan dari kisah legenda hidup. Dalam 100.000 tahun zaman bela diri, ada banyak orang yang bisa disebut jenius. Belum lagi para sage kuno, Kaisar Biru Langit adalah kisah puitis yang agung. Namun, hanya ada satu legenda hidup yang diakui publik, penguasa guntur yang berasal dari periode yang sama dengan Kaisar Biru Langit. Sekarang, akan ada satu lagi, Raja Naga Azure Xiao Chen. Mungkin dia layak disebut legenda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen terbang dengan cepat. Dalam perjalanannya, dia melewati sebuah pulau. Dia perlahan-lahan melayang ke bawah dan hinggap dengan kuat di tanah. Pakaian birunya perlahan berubah warna, menjadi putih sekali lagi. Karena lambang Azure Dragon King, jubah angin jernih telah berubah dari harta karun rahasia yang lemah menjadi harta karun rahasia tingkat Raja Puncak. Namun, energi biru di lambang tidak dapat digunakan tanpa batas waktu. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan penguasa kota-kota Sateret Cloud, Wang Zan, jubah angin jernih membantunya mengatasi banyak tekanan, menghalangi kekuatan kuat lawan. Sekarang, energinya sudah cukup terkuras, dan lambangnya kembali ke kondisi di mana ia mengisi kembali energinya. Xiao Chen memeriksa Clear Wind Robes sebelum mengabaikannya. Warna pakaiannya tidak akan mempengaruhi dirinya. Dia berhenti di sini sehingga dia bisa menunggu seorang teman lama dari alam kubah langit. Menggunakan waktu luang ini, Xiao Chen mempermainkan keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Kaisar Yi menembak busur matahari, dengan senyuman di wajahnya. Konstruksi haluannya sangat indah. Warnanya merah menyala. Kedua ujung busur itu seperti sayap. Dia dengan lembut menarik talinya ke belakang, dan sayapnya bergerak dengan lembut seolah seluruh busurnya menjadi hidup. Xiao Chen menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Item spirit sudah tidak ada lagi. Sekalipun busur ini hidup kembali, ia masih kekurangan spiritualitas yang paling penting. Kaisar Yi menembak busur matahari sudah tidak bernyawa dan memerlukan sentuhan akhir untuk menyelesaikannya. Hanya dengan mengembalikan item spirit, busur ilahi ini dapat memperoleh kembali masa kejayaannya. Oh, ngomong-ngomong, Ao Jiao,
Aku terus mendengar orang berbicara tentang peringkat senjata ilahi. Apa sebenarnya peringkat senjata ilahi itu? Mengapa senjata ilahi yang masuk dalam peringkat senjata ilahi memiliki kekuatan ilahi dan menyaingi harta karun kaisar primordial? Xiao Chen bertanya, mengingat sesuatu saat dia menyimpan harta karun kaisar purba. Ao Jiao menjelaskan, alasan pastinya tidak jelas. Peringkat ini sudah ada sejak lahirnya zaman bela diri. Selama senjata ilahi di tangan Anda mencapai standar tertentu, senjata ilahi tersebut akan mendorong senjata ilahi lainnya dan secara otomatis muncul di peringkat. Itu mistis. Benar-benar mistis. Menurut apa yang Sangmu katakan di masa lalu, peringkat itu diukir pada batu ilahi. Di masa lalu, harapan terbesarnya adalah agar pedang kayu guntur langsung menduduki peringkat senjata ilahi ketika menjadi senjata ilahi. Sayangnya, Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ketika Lunar Shadow Sabre menjadi senjata ilahi, saya yakin itu akan masuk ke dalam peringkat senjata ilahi. Haha, aku juga menantikan hari itu. Pada saat itu, saya akan mengetahui jawabannya dan dapat menjawab pertanyaan Anda. Lalu, Ao Jiao berkata setelah jeda, temanmu ada di sini. Xiao Chen mendongak. Sosok Xuan Yuan Zantian perlahan muncul dalam penglihatannya dan mendekat sebelum mendarat di pulau itu. Suatu kebetulan yang sulit didapat bahwa Xiao Chen bertemu dengan Xuan Yuan Zantian di Cloud Sea Domain. Secara alami, dia harus bersentuhan dengannya dan mengenang masa lalu. Jadi, dia mengirimkan proyeksi suara kepada Xuan Yuan Zantian sebelum dia pergi. Sepertinya dalam 3 tahun saya tidak bertemu saudara Xuan Yuan, Anda bertemu dengan banyak pertemuan yang tidak disengaja, kata Xiao Chen dengan tenang. Saat ini, Xuan Yuan Zantian jauh lebih lemah dari Xiao Chen. Namun, dia kurang lebih setara dengan talenta luar biasa lainnya di benua Kunlun. Kehendak Xuan Yuan Zantian sebagai raja masih memiliki banyak hal yang dapat ditingkatkan, namun potensinya tampaknya telah meningkat. Xuan Yuan Zantian tidak membantahnya. Sambil tersenyum, dia berkata, ini cukup bagus. Laut adalah tempat di mana aku seharusnya berada. Saya berhasil meningkatkan status raja saya sesuai keinginan menjadi raja di tempat ini. Melalui pertemuan yang tidak disengaja, saya mengembangkan teknik budidaya yang menyatukan keinginan ke dalam tubuh fisik saya, seni raja pertempuran. Saya baru saja mencapai kesempurnaan kecil, dan sudah mudah bagi saya untuk mengalahkan martial sage tingkat Grandmaster biasa. Menggabungkan keinginan dengan tubuh fisik, ini adalah pertama kalinya Xiao Chen mendengar hal ini. Bagaimana wasiat bisa menyatu dengan tubuh fisik? Level selanjutnya setelah wasiat adalah domain. Selama seseorang meningkatkan keinginan air ke puncak, ia bisa berkembang menjadi pemahaman tentang air. Kehendak guntur, keinginan es, keinginan api, dan lainnya sebagian besar mengikuti prinsip yang sama. Wilayah kekuasaan yang melambangkan kehendak raja adalah wilayah kekuasaan raja, suatu jenis wilayah kekuasaan yang kuat. Setelah berhasil dipahami, Xuan Yuan Zantian akan mampu mengungguli banyak pesaingnya dengan segera. Xuan Yuan Zantian bisa memahami keraguan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, lautan surgawi berbintang adalah dunia yang sangat luas. Warisan jalan bela diri tidak dirusak atau dihancurkan sebelum kematian Raja Laut terakhir. Beberapa hal bahkan lebih lengkap dari apa yang dilestarikan di benua Kunlun. Berdasarkan apa yang saya tahu, keinginan guntur bisa menyatu dengan tubuh juga, hal yang sama berlaku untuk api dan es. Ia bahkan dapat menggabungkan dua keinginan berbeda ke dalam tubuh, seperti api petir dan angin es. Tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini. Xuan Yuan Zantian berbicara tentang beberapa pengalamannya di Samudera Surgawi Berbintang, memperluas cakrawala Xiao Chen. Mengingat kekuatanmu, kamu tidak perlu tetap berada di Cloud Sea Domain, kan? Xiao Chen bertanya. Xuan Yuan Zantian mengangguk dan berkata, awalnya, saya bersiap untuk meninggalkan Cloud Sea Domain setelah perjalanan ke Gunung Harta Karun, untuk terus mencari pertemuan yang tidak disengaja. Kalau begitu, aku akan memamerkan keahlianku di Four Seas Hero Gathering. Apa itu pertemuan pahlawan empat laut? Xiao Chen memandang Xuan Yuan Zantian dengan penuh minat, menunggunya memberikan pengenalan rinci. Xuan Yuan Zantian tersenyum dan berkata, pertemuan pahlawan empat laut juga dikenal sebagai kontes pahlawan. Itu terjadi setiap 20 tahun, dan ini adalah peristiwa besar yang diselenggarakan oleh Tanah Suci Abadi, Istana Bulan, yang mengguncang seluruh lautan langit berbintang. Tanah Suci Abadi. Ini pertama kalinya Xiao Chen mendengar istilah ini, jadi dia penasaran. Xuan Yuan Zantian menjelaskan, ini hanyalah istilah yang saya ciptakan. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Tanah Suci. Ada sekitar 5 atau 6 Tanah Suci yang masih ada di benua Kunlun. Catatan TL, 3 Tanah Suci dalam novel, ditambah gerbang naga dengan total 4 Tanah Suci, adalah yang ada di domain Tianwu. Berdasarkan hal ini, seharusnya ada lebih banyak Tanah Suci di wilayah ras lain. Namun, menurut pendapat saya, ini tidak dapat dianggap sebagai Tanah Suci abadi.
Setelah melalui perang 100 ras, dan perang kaisar yang bahkan lebih mengerikan di medan perang Savage, semua tanah suci di benua Kunlun dari era kuno, keberadaan seperti Sekte Li Api, mengalami pukulan telak, dan warisan mereka didapat rusak. Hanya ketika warisan mereka tidak padam dan utuh selama 10.000 tahun, 50.000 tahun, 100.000 tahun barulah mereka dapat disebut tanah suci abadi. Karena Raja Laut memerintah Samudera Langit Berbintang, dan posisinya diwariskan selama beberapa generasi, pertempuran besar-besaran di antara para kaisar tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, tanah suci yang terhubung dengan Istana Raja Laut tidak pernah kehilangan garis warisannya. Tentu saja, ada tanah suci yang lenyap ke dalam sungai panjang sejarah karena kurangnya keberuntungan. Saat ini, ada total 6 tanah suci abadi di Samudera Langit Berbintang, Istana Astral Siklik, Sekte Lima Racun, Surga Yin Yang, Pulau Segudang Iblis, Akademi Provinsi Surgawi, dan Istana Bulan. Di masa lalu, ada tanah suci Buddha yang tangguh, Kuil Minor Leyin. Sayangnya, 10.000 tahun yang lalu, ketika Kaisar Azure memimpin pasukan gerbang naga ke Samudera Langit Berbintang, mereka memulai serangan mereka dengan Kuil Minor Leyin dan memusnahkannya sepenuhnya. Catatan TL, saya menerjemahkan Kuil Leyin kecil sebagian dengan fonetik pinyin karena Kuil Leyin adalah bagian dari legenda Tiongkok yang terkenal, Perjalanan ke Barat. Kuil Leyin adalah tujuan akhir perjalanan kelompok itu, tempat mereka mengambil kitab suci. Jika tidak, menerjemahkan Kuil Minor Leyin akan menghasilkan kuil suara guntur kecil. Tanah Suci Abadi. Jadi itulah yang dia maksud dengan Tanah Suci Abadi. Sepertinya faksi di Samudera Langit Berbintang lebih besar dari yang saya kira. Selain itu, ada Tanah Suci Buddha yang misterius di Lautan Langit Berbintang yang dihancurkan oleh Kaisar Biru Langit. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, kamu tidak menganggap aliansi Laut Utara sebagai Tanah Suci Abadi. Bahkan sebelum Xiao Chen memasuki Samudera Langit Berbintang, dia telah mendengar tentang kekuatan aliansi Laut Utara. Xuan Yuan Zantian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja, itu tidak masuk hitungan. Mereka hanyalah aliansi dari banyak faksi. Tentu saja, mereka tidak lebih lemah dari Tanah Suci. Ada juga beberapa klan bangsawan kuno yang sekuat Tanah Suci. Namun, menurut saya, tempat tersebut terlalu tertutup dan tidak dapat dianggap sebagai Tanah Suci. Setelah Xuan Yuan Zantian mengatakan itu, dia menghela nafas. Saat ini, Samudera Langit Berbintang yang sangat luas ini memiliki jutaan sekte dan miliaran pulau. Mereka saling bertarung memperebutkan sumber daya dan wilayah, dengan Tanah Suci yang memimpin. Ini sangat kacau, dan tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada orang lain. Xiao Chen tersenyum dan berkata, ini memang sangat kacau. Ada Tanah Suci Abadi, klan bangsawan kuno, faksi besar seperti Aliansi Laut Utara, serta faksi lain yang muncul kemudian. Xuan Yuan Zantian melirik Xiao Chen dan tersenyum. Omong-omong tentang kekacauan, masalah ini ada hubungannya denganmu. Ketika Kaisar Azure menghancurkan Istana Raja Laut, dengan kekuatan asli Gerbang Naga, mereka bisa saja menekan seluruh Tanah Suci. Namun, Kaisar Azure secara misterius jatuh, dan Gerbang Naga hancur. Oleh karena itu, Samudera Langit Berbintang berubah menjadi kacau. Jika Anda dapat membangun kembali Gerbang Naga dan mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Azure, Anda mungkin dapat membawa kedamaian kembali ke Lautan Langit Berbintang. Tanpa diduga, ada hal seperti itu. Xiao Chen tidak mau menyelidiki hal ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Mari kita bicara lebih banyak tentang kontes pahlawan itu. Mengapa Istana Bulan mengatur ini? Xuan Yuan Zantian tidak menganggap ini melelahkan, jadi dia dengan hati-hati menjelaskan semuanya secara detail. Xiao Chen akhirnya memahami seluk-beluk kontes pahlawan. Posisi Istana Bulan sangat luar biasa. Meskipun mereka tidak ambisius, mereka sangat kuat dan dihormati. Awalnya, ketika Istana Bulan menyelenggarakan kontes pahlawan, itu demi memilih talenta luar biasa dari seluruh Samudera Langit Berbintang untuk bersaing dengan penggarap abadi Laut Penglai. Pertempuran antar pemuda digunakan untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan antara Samudera Langit Berbintang dan Laut Penglai. Namun, kini Laut Penglai mengambil sikap menyembunyikan diri dan menghindari dunia, sehingga mereka jarang berselisih dengan Samudera Langit Berbintang. Oleh karena itu, alasan awal dibalik kontes pahlawan sudah tidak ada lagi. Kontes pahlawan saat ini hanyalah sebuah kesempatan bagi para talenta luar biasa dari berbagai tempat untuk menonjol dari yang lain, bagi berbagai tanah suci untuk menunjukkan gigi mereka dan berjuang demi prestise. Terlebih lagi, di setiap kontes pahlawan, Istana Bulan akan memberikan hadiah yang sangat berharga demi kehebatan kontes pahlawan, sehingga peristiwa ini akan tertanam kuat di hati setiap orang. Dengan demikian, popularitasnya menyebar ke 4 wilayah laut utama, Laut Timur, Laut Selatan, Laut Barat, dan Laut Utara. Oleh karena itu, sekarang dinamakan Pertemuan Pahlawan 4 Laut. Xuan Yuan Zantian berkata, masih ada 1 tahun sebelum kontes pahlawan dimulai. Kalau begitu, Anda bisa datang dan ikut serta dalam perayaan itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan ini.
Masih banyak bahaya menungguku di Heavenly Star Island. Saya harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Xuan Yuan Zantian tahu bahwa perkataan Xiao Chen benar. Setelah mengobrol lama, mereka memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berpamitan satu sama lain. Dalam perjalanan ke Gunung Harta Karun ini, keduanya memperoleh banyak manfaat. Mereka perlu mencari tempat untuk mengatur manfaat ini dan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengobrol. Sebenarnya, Anda bisa pergi dan melihat kontes pahlawan. Istana Bulan memiliki banyak murid perempuan. Ao Jiao menggoda dari cincin roh abadi. Di bawah pengelolaan Ao Jiao, pohon roh paling berharga di cincin roh abadi, pohon kasia bulan, tampak seperti akan mekar kembali. Tentu saja, ini sebagian besar disebabkan oleh Xiao Chen yang memasukkan vena roh puncak ke dalam cincin roh abadi. Aku akan memikirkannya nanti. Xiao Chen saat ini sedang sangat sibuk. Dia sudah mengeluarkan 10 keping batu giok dari paviliun 10.000 harta karun. Sekarang, dia mengirimkan rasa spiritualnya dan dengan cemas memeriksanya, berharap menemukan teknik bela diri mendalam yang cocok untuk dirinya sendiri. Teknik tombak mendalam, teknik tombak pembakaran surga. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan batu giok ini. Jelas sekali, dia tidak bisa mengolah ini. Teknik pedang, teknik staf, teknik tombak, dalam sekejap mata, Xiao Chen melemparkan 5 atau 6 potongan batu giok ke samping. Dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi agak kecewa. Teknik pedang mendalam, salju pertempuran 1000 embun beku. Wajah Xiao Chen bersinar gembira. Akhirnya ada teknik sabre yang mendalam. Dia mulai berpikir bahwa 10 keping batu giok itu tidak mengandung satu pun teknik pedang. Kalau begitu, dia akan sangat tidak beruntung. Terlebih lagi, ini adalah teknik sabre yang memiliki atribut es, sesuatu yang kurang darinya. Salju pertempuran 1000 embun beku ini datang pada saat yang tepat. Xiao Chen dengan hati-hati meletakkan potongan batu giok ini dan memeriksa 3 sisanya, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak berguna baginya. Namun, itu juga tidak masalah. Menemukan teknik bela diri mendalam yang cocok dengannya sudah merupakan hasil yang bagus. Adapun 9 sisanya, setelah membuat salinannya, dia akan bisa menjualnya dengan harga setinggi langit dimanapun dia melelangnya. Satu teknik bela diri yang mendalam pasti akan menghasilkan setidaknya 1 juta koin astral hitam dan mungkin jauh lebih tinggi. Lalu, Xiao Chen membalik telapak tangannya. Cincin spasial muncul. Ini adalah cincin spasial dari kultivator lepas Gao Yangyu. Xiao Chen sudah sangat mahir dalam membunuh orang dan mengambil harta mereka. Saat dia membunuh Gao Yangyu, dia diam-diam mengambil cincin spasial Gao Yangyu. Bagaimanapun, Gao Yangyu adalah seorang kaisar semu. Dia seharusnya bisa memberikan kejutan yang menyenangkan bagi Xiao Chen. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah cahaya pedang kaisar biru langit terlalu mengerikan. Ia bahkan tidak meninggalkan debu apapun dari 8 kaisar semu, tentu saja, tidak ada harapan untuk lingkaran spasial mereka. Kalau tidak, jika Xiao Chen bisa mengumpulkan cincin spasial dari 8 kaisar kuasi, maka Xiao Chen yang sudah kaya akan menjadi lebih kaya.